Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Tetap semangat belajar di rumah ya. Kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Setelah kita mempelajari tentang reproduksi manusia ya, masih ada hubungannya dengan reproduksi. Kali ini kita akan menjadi dua bagian karena cukup panjang pembahasannya. Bagian yang pertama adalah reproduksi pada tumbuhan. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu adalah menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan, mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan, menjelaskan proses penyerbukan, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses pembuahan, menjelaskan proses penyebaran biji, dan menjelaskan daur hidup paku dan lumut. Aduh, cukup banyak ya. Karena cukup banyak, langsung saja kita ke slide yang pertama. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, maka kalian kan sudah pernah mempelajari tentang reproduksi pada manusia ya. Nah, ada istilah fertilisasi dan sel gamet. Kalian masih ingat apa itu fertilisasi? Oke, kalau sudah lupa dibuka kembali. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Oke, terus kemudian masih ingat apa itu sel gamet? Sel gamet adalah sel kelamin ya. Oke, silakan dibuka kembali. Berikutnya adalah cara tumbuhan bereproduksi. Tentu kalian sudah pernah mempelajari di SD ya. Ada dua macam yaitu vegetatif dan generatif. Nah, contohnya ini. Kalau vegetatif itu dia menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri, bisa daunnya, bisa batangnya atau akarnya. Kalau generatif dia pasti menghasilkan biji ya. Selengkapnya perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk tumbuhan yang melakukan reproduksi secara vegetatif itu menggunakan bagian tubuh tumbuhan, menghasilkan keturunan yang selalu identik dengan induknya karena berasal dari satu induk. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangannya relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang satunya lagi yaitu generatif, yaitu diawali dengan terjadinya fertilisasi dan menghasilkan biji, kemudian menghasilkan keturunan yang belum tentu identik dengan induknya, bisa sama bisa beda tergantung proses pembentukan atau proses fertilisasinya. Kemudian bisa jadi relatif lebih lambat karena harus dimulai dari proses biji berkecambah kemudian tumbuh sampai dewasa. Nah, reproduksi vegetatif itu ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke, yang alami contohnya adalah rizoma pada jahe ya, itu jenisnya umbi lapis, kemudian ada stolon, tumbuhan stroberi biasanya, kemudian kentang, ini adalah umbi batang. Kemudian ada tunas adventif daun, itu contohnya ya. Kemudian untuk vegetatif buatan bisa mencangkok, kemudian merunduk, kemudian stek itu langsung mengambil batang kemudian kita tanam langsung seperti ada yang ada di dalam gambar itu. Terus kemudian bisa menyambung ini. Nah, menyambung ya, itu perhatikan ada beberapa jenis tanaman sekaligus yang berada dalam satu pokok pohon. Terus kemudian yang terakhir adalah okulasi atau menempel. Klasifikasi tumbuhan. Sebelum kita jauh melangkah, kalian harus ingat klasifikasi tumbuhan berdasarkan cara bereproduksinya. Harus kita ketahui ada spermatopita yaitu tumbuhan berbiji, yaitu angiosperma yaitu tumbuhan berbiji tertutup, contohnya adalah jambu monyet. Terus kemudian gymnospermae yaitu tumbuhan berbiji terbuka, contohnya adalah melinjo. Kemudian ada pteridopita yaitu tumbuhan paku, contohnya itu adalah paku ekor kuda ya, atau paku-paku yang lain, pakis dan sebagainya. Kemudian ada bryophyta atau lumut seperti
lumut yang ada di bebatuan dan seterusnya. Ini klasifikasi tumbuhan. Jadi ada 3 ya. Ada tumbuhan berbiji, ada tumbuhan paku, dan ada tumbuhan lumut. Oke. Siklus tumbuhan berbiji atau spermatobita. Kita mulai dari biji. Biji akan terbentuk kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda akan menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian akan menghasilkan bunga, terjadi polinasi, fertilisasi, dan akhirnya muncullah biji. Semacam itu siklus hidupnya. Lalu reproduksi angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, perhatikan ini adalah siklus hidupnya ya. Sama sebetulnya seperti yang ada di sana. Kita perhatikan pertama, kita awali dari biji terlebih dahulu. Biji ketika terkena air dan udara, dia akan mengakhiri masa dormansinya, dia akan berkecambah. Kemudian dia akan terus tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Kemudian dia setelah dewasa akan menghasilkan bunga. Nah, di dalam bunganya itu akan terbentuk bagian jantan dan bagian betina. Ini bagian jantannya ya, ini akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian bagian betinanya akan menghasilkan putih. Nah, kemudian terjadi polinasi, yaitu menempelnya bulu serbuk sari di atas kepala putih. Terus kemudian terjadilah fertilisasi, dan akhirnya akan terbentuk bakal buah dan bakal biji. Dan terus berkembang sampai matang dan akhirnya terbentuk biji baru, begitu seterusnya. Itu adalah reproduksi angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Berikutnya, anak-anak sekalian, reproduksi angiospermae berbiji tertutup kalau kita gambarkan secara utuh tahap-tahapannya dalam bentuk siklik begitu ya. Kita mulai dari biji, kemudian akan terjadi proses penyebaran biji, terus akan terjadi proses perkecambahan ketika biji itu jatuh di tempat yang cocok. Kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang menghasilkan bunga. Nah, bunganya ketika sudah mekar akan terjadi polinasi dengan berbagai macam sebab. Setelah terjadi polinasi akan terjadi fertilisasi, akan terbentuk biji kembali. Nah, tahapan-tahapan ini akan kita pelajari selanjutnya ya. Yang pertama, kita mulai dari proses bunga. Dari sini kita bagian-bagian bunga, terus kemudian bagaimana proses polinasi dan penyebabnya itu apa. Setelah terjadi polinasi, bagaimana proses fertilisasi sehingga terbentuk bakal biji dan buah. Setelah terbentuk biji, kemudian bagaimana tumbuhan itu bisa tersebar kemana-mana. Ini siapa saja yang berperan, dan akhirnya berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang menghasilkan bunga kembali. Baiklah, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Nah, perhatikan ini adalah bagian dari bunga. Kalian masih ingat ya, bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu adalah bagian putih. Jadi putih ini utuh dari sini ya. Ini utuh. Kemudian yang nomor 2 yang di sini ini namanya kepala putih. Dan yang nomor 3 namanya tangkai putih. Kemudian bagian yang keempat adalah bakal buah. Bagian yang kelima adalah bakal biji. Bagian yang keenam ini adalah kelopak. Bagian yang ketujuh adalah tangkai bunga. Bagian yang kedelapan itu adalah benang sari. Jadi benang sari ini utuh sampai sini ya, dari tangkai sari sampai kepala sari dan serbuk sari. Berikutnya nomor 9 adalah tangkai sari, nomor 10 adalah kepala sari, dan nomor 11 adalah mahkota bunga. Secara lengkap seperti ini anak-anak sekalian. Nah, silakan di screenshot ya supaya tidak lupa. Meskipun banyak sekali bagian dari bunga, tapi ada 5 hal yang kalian harus ngerti fungsinya ya. Benang sari itu menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakan. Ini berarti alat kelamin jantan. Kemudian putih adalah terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Berarti ini adalah alat kelamin betina. Kemudian mahkota bunga berfungsi untuk perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain supaya proses polinasi bisa berjalan dengan lancar.
Kemudian kelopak bunga, pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup supaya tidak rusak sebelum waktunya. Kemudian yang terakhir adalah tangkai bunga, yaitu penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Oke, silahkan dibuka di buku siswanya ya. Terus kemudian proses polinasi. Apa itu polinasi? Yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, penyebabnya macam-macam. Bisa dibantu karena angin, bisa dibantu karena serangga, bisa dibantu karena burung, bisa dibantu oleh kelelawar, atau bahkan harus melalui bantuan manusia. Istilahnya itulah ada anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami, dan antropogami. Selanjutnya anak-anak sekalian, kalau polinasi itu dilihat dari asal serbuk sarinya, maka dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami, yaitu serbuk sari yang berasal dari bunganya itu sendiri. Jadi serbuk sarinya sendiri nempel di kepala putihnya sendiri. Yang kedua itu adalah geitonogami atau penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tapi satu pohon. Nah, ini misalnya dalam satu ranting ada 2 bunga bertetanggaan dalam satu pohon, kemudian saling bertukar serbuk sari, sehingga ini disebut geitonogami. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau xenogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga pohon lain tetapi masih sejenis. Nah, lihat ini jenisnya sama ya, tetapi karena beda pohon dan kebetulan mereka saling berdekatan, sehingga oleh karena sebab-sebab tertentu, bisa angin, bisa serangga, bisa burung dan lain sebagainya, maka serbuk sarinya menuju ke bunga lain dalam satu pohon, dalam pohon lain tapi sejenis ya, maaf. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hybridogami atau persilangan. Ini berasal dari pohon yang berbeda dengan jenis yang berbeda, dan ini akan menghasilkan keturunan yang lebih bervariasi dan menghasilkan sifat baru karena ada peleburan antara gen dari tumbuhan yang berbeda jenis. Itulah polinasi. Nah, setelah terjadi polinasi, maka akan terjadilah fertilisasi. Nah, anak-anak sekalian, ketika serbuk sari itu jatuh ke kepala putih, maka dia akan berkecambah. Nah, ketika berkecambah, dia akan membelah menjadi 3 bagian. Bagian yang paling depan disebut inti sel vegetatif. Ini bertugas untuk membuka jalur. Kemudian 2 bagian sisanya adalah disebut inti sel generatif. Inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Kemudian ini akan bergerak terus. Nah, setelah bergerak, dia akan, yang inti sel vegetatif akan membuka jalur. Terus kemudian inti sel generatif akan membuai ovum yang akan menjadi bakal biji. Kemudian inti generatif yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan terbentuk menjadi endosperma. Jadi proses fertilisasi pada tumbuhan Angiospermae itu disebut fertilisasi ganda, karena memang ada 2 kali proses pembuahan, yaitu pembuahan yang dilakukan oleh inti sel generatif dengan sel ovum membentuk biji, dan inti sel generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperma. Nah, setelah terbentuk biji, maka ada proses penyebaran biji. Bisa karena angin, namanya anemokori, atau karena air, namanya hidrokori, atau karena burung, namanya ornitokori, atau karena luwak, ini bukan luwak kori tapi ya, namanya mamokori karena luwak termasuk mamalia. Dan yang terakhir adalah karena dibantu oleh manusia, namanya antropokori. Ini sengaja ditanam di lokasi sawah tertentu, namanya penyebaran biji, dan mungkin masih ada penyebab lain ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ya. Contohnya adalah ada melinjo, ada pinus, ada paksaji ya. Apakah tumbuhan tersebut memiliki bunga?
Oh, ternyata tidak ya. Sebutannya bukan bunga, tetapi disebut strobilus atau runjung. Nah, pada pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Sedang pada pakai saji, strobilus jantan dan betinanya terpisah. Jadi seperti pohon salak terpisah, tapi pohon salak tidak termasuk gymnospermae ya, tapi angiospermae. Nah, ini pinus, contohnya dari strobilus betina, dan ini adalah strobilus jantan. Ini melinjo, ada strobilus betina dan strobilus jantan. Bentuknya memang berbeda ya. Kemudian pakai saji, strobilus jantan, ini strobilus betinanya. Nah, lihat berbeda. Ini mungkin di rumah kalian punya ya. Ini banyak biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Selanjutnya penyerbukan dan pembuahan pada gymnospermae. Strobilus jantan menghasilkan mikrospora, kemudian mikrospora berkembang menjadi serbuk sari yang bersayap. Strobilus betina menghasilkan megaspora atau spora betina karena ukurannya lebih besar disebut megaspora. Kemudian inti megaspora berkembang menjadi sel telur. Selanjutnya penyerbukan terjadi jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari terperangkap cairan pada lubang bakal biji. Nah, jika cairan menguap, serbuk sari bisa masuk ke bakal biji dan setelah itu akan terjadilah proses fertilisasi atau pembuahan. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif gymnospermae. Di samping dia juga menghasilkan strobilus, dia juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Untuk pinus bisa menghasilkan tunas akar, sedangkan untuk pakai saji bisa menghasilkan bulbil namanya. Nah, ini contoh gambarnya, ini tunas akar ya pada pinus, kemudian ini adalah bulbil. Nah, ini dari akarnya tumbuh semacam tunas gitu kayak pohon pisang, namanya bulbil. Berikutnya adalah metagenesis tumbuhan paku. Nah, ini siklus hidupnya ya, kalian perhatikan, ini di kelas 8 sudah pernah dibahas sehingga saya akan bahas secara cepat. Dia akan menghasilkan spora, spora akan berkembang menjadi protalium. Protalium akan menjadi dua bagian, yaitu archegonium dan antheridium. Untuk antheridium akan menghasilkan sperma, berarti ini bagian jantan, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Kemudian mereka bertemu, terjadi fertilisasi, terbentuk zigot sehingga terbentuk tumbuhan paku muda, kemudian menghasilkan sporangium dan akhirnya menghasilkan spora. Nah, pada tumbuhan paku protalium itu adalah fase gametofit maksud saya, karena menghasilkan calon sel kelamin jantan dan betina, sedangkan tumbuhan paku adalah fase sporofit. Berikutnya adalah metagenesis pada tumbuhan lumut. Sama ya, ini di kelas 8 sudah pernah, sehingga perbedaannya ada di sini. Spora sama-sama sel spora. Spora berkembang menjadi protolema. Protolema akan menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Selanjutnya antheridium akan menghasilkan sperma, archegonium akan menghasilkan sel telur. Terjadilah fertilisasi, terbentuk zigot, sporogonium, dan akhirnya terbentuk spora. Nah, perbedaannya untuk tumbuhan lumut itu fase gametofitnya adalah pada tumbuhan lumut, sedangkan fase sporofitnya itu ada di sporogonium. Nah, anak-anak sekalian, sudah perjumpaan kita kali ini. Namun sebelum kita akhiri, maka kesimpulannya adalah satu, tumbuhan dan hewan dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian yang kedua adalah reproduksi aseksual adalah reproduksi tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Reproduksi aseksual dan menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Yang ketiga, reproduksi seksual adalah reproduksi yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina atau sel telur. Yang keempat, reproduksi aseksual alami tumbuhan angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun, dan anakan. Reproduksi seksual buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Sedangkan reproduksi seksual pada tumbuhan melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sari dan sel telur yang dihasilkan oleh putih.
Yang kelima, reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan perembuahan yang terjadi pada Strobilus. Reproduksi aseksual terjadi melalui tunas akar pada tumbuhan pinus dan bulbil pada tanaman pakis haji. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. Reproduksi seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkan sel kelamin. Sel kelamin jantan dan betina dihasilkan akan mengalami fertilisasi. Tahapan selanjutnya ialah tahap sporofit, yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang akan menghasilkan spora. Sedangkan tumbuhan lumut mengalami reproduksi seksual dan aseksual pada satu kali siklus hidupnya, yaitu reproduksi seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, itu pada tahap gametofit. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Reproduksi lumut secara seksual dapat melalui gimai atau kuncup. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Adik-adik sekalian, tidak perlu saya bacakan ya, silakan di screenshot kemudian dikerjakan. Silakan buka kembali materi dari awal sampai akhir, atau mungkin kalian mencari sumber lain baik di buku siswa atau buku-buku lain yang relevan, atau kalian bisa googling. Demikian adik-adik sekalian, sudah bagian yang pertama tentang reproduksi tumbuhan. Sampai ketemu di bagian kedua tentang reproduksi hewan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Mari alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.